Shalom, apa kabar? Salam pencerahan. Tiada hari tanpa pencerahan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara tentang mukjizat. Apakah mukjizat itu masih ada? Tentu, mukjizat masih ada. Saya percaya mukjizat masih ada. Tapi bagaimana proses terjadinya mukjizat? Apakah mukjizat itu harus diminta-minta? Apakah Alkitab menyatakan demikian? Kisah-kisah Alkitab apakah di mana mukjizat terjadi akibat karena ada permintaan dari umat atau dari seseorang? Coba perhatikan kisah-kisah dalam Alkitab. Apakah demikian mukjizat terjadi karena ada yang berdoa, Tuhan kirimkan mukjizatmu hari ini, saat ini. Tuhan kirimkan laskar malaikatmu menjagai kami. Nyatakan mukjizatmu. Dalam nama Yesus. Ya, diambil-ambil dengan kata begitu. Apakah demikian proses terjadinya mukjizat di dalam suatu kehidupan? Kita periksa Alkitab kita. Pelajari satu persatu. Prosesi terjadinya sebuah mukjizat. Maka pertanyaannya, mukjizat apakah bisa kita ciptakan? Mukjizat apakah bisa kita undang? Ini suatu perenungan yang mendalam. Saya mengingatkan kembali kepada kita kisah tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dalam kondisi yang kepepet, dikejar oleh tentara Firaun, Israel bertemu dengan satu kebuntuan, yaitu Laut Merah. Kemudian apa yang terjadi? Apakah Musa minta mukjizat? Ya tentu Musa berseru, tetapi apa yang akan terjadi, Musa tidak pernah memikirkan Laut Merah itu terbelah dua. Karena inisiatif Laut Merah terbelah dua adalah inisiatif dari Tuhan. Tuhan yang meminta Musa ketukkan tongkatmu ke laut itu. Barulah terjadi terbelahnya Laut Merah yang menjadi sejarah yang luar biasa, yang mengingatkan kita tentang perjalanan Israel yang penuh dengan mukjizat itu. Kemudian kita lihat, kita ingat kisah Elia di tepi sungai Kerit. Burung gagak berdatangan membawa makan, memberikan roti kepada Elia. Apakah Elia berdoa, Tuhan kirimkan burung gagak? Tuhan kirimkan roti? Tidak. Tuhan yang punya inisiatif. Kemudian kita ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, laskar-laskar Israel yang luar biasa itu, yang beriman. Ya, yang dibuang di Babel sana, kemudian diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Ya, disuruh menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Apa kata mereka? Apa kata mereka di hadapan Raja Nebukadnezar? Sekalipun Allah kami yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhan buat. Ikrar mereka. Sadrak, Mesak, Abednego, putra-putra unggulan Israel tidak berkata, Tuhan kirimkan mukjizatmu, Tuhan kirimkan malaikatmu, tolong kami. Tidak. Dia berkata sebaliknya, seolah-olah Tuhan tidak menolong pun nggak masalah. Tidak ada mukjizat pun nggak masalah. Tuh, iman yang the best. Iman yang bertanggung jawab. Apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak tahu resikonya apa yang terjadi apabila dia tidak mau tunduk menyembah patung itu? Dia tahu akan dicampakkan ke dalam api, dibakar hidup-hidup, mateng. Dia tahu, tetapi dia siap. Namun apa yang terjadi? Dia berkata, kami tetap tidak akan menyembah. Sekalipun Tuhan kami tidak memberikan pertolongan. Tidak memberikan mukjizat. Kami tetap tidak akan menyembah. Resiko apapun. Ini iman yang luar biasa. Bukan menjerit-jerit. Minta mukjizat terjadi. Lalu apa yang terjadi? Selanjutnya, ia dibakar. Dicampakkan ke api. Dibakar.
Disitulah baru terjadi mukjizat. Sekali lagi, mukjizat tidak diminta oleh mereka, tetapi mukjizat datang karena inisiatif dari surga kepada mereka. Lima roti dua ikan. Inisiasi Tuhan sendiri, bukan permintaan rakyat jelata yang kelaparan itu, bukan. Yesus tergerak melihat orang banyak itu seperti domba yang tak tergembalakan. Maka Yesus berbelas kasihan dan menyatakan mukjizat melalui peristiwa mukjizat dari 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan sekian ribu orang sampai 5.000 yang dicatat oleh Alkitab. Inisiatif Tuhan. Penjara di Filipi, tembok-tembok runtuh dan membebaskan belenggu dari Paulus dan Silas. Inisiatif Tuhan. Paulus dan Silas hanya nyanyi-nyanyi saja. Sebab ya hidup pada hari esok. Sebab dia hidup. Enggak minta mukjizat, enggak teriak-teriak. Tuhan nyatakan mukjizat itu dalam nama Yesus. Enggak. Dia santai. Dia gembira dan hati tenang. Sukacita. Karena menderita ini adalah menderita yang mendapatkan sukacita yang besar di kekekalan. Masih banyak lagi kisah-kisah mukjizat yang dicatat oleh Alkitab. Namun saya melihat di sana banyak sekali mukjizat-mukjizat itu diinisiasi oleh Tuhan sendiri. Ada 35 mukjizat dilakukan oleh Yesus dicatat oleh Perjanjian Baru. 10 diantaranya mukjizat yang sangat fenomenal. Saya tidak menampik adanya segelintir orang yang datang kepadanya memohon untuk Yesus melakukan mukjizatnya dan Tuhan mengabulkan. Itu ada, tapi itu minor. Dan lebih banyak diminta oleh mereka-mereka yang baru mengenal Dia. Kita sebagai orang Kristen yang dewasa, kita punya konsep mukjizat yang berbeda. Kita membiarkan, biarlah kiranya Tuhan menyelenggarakan surga ke bumi ini. Tuhan berinisiasi melakukan. Kita hanya tenang saja. Dengan tak gentar, dengan teguh, beriman kepada janjinya, perlindungannya, keamanannya, pemeliharaannya, bahwa Ia akan melakukan sesuai kehendaknya. Jadi sekarang pertanyaannya, masihkah Anda berteriak-teriak minta mukjizat? Masihkah Anda berkata, Tuhan nyatakan mukjizat-Mu, kirimkan malaikat-Mu pagari kami? Masihkah ada bocah-bocah berdoa dengan model begitu? Bocah-bocah rohani? Atau sebaliknya, Anda memilih untuk seperti yang dilakukan putra-putra unggulan Israel, Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun Allah kami, yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patuh. Sekalipun Allah kami tidak membuat mukjizat, kami tetap menjadi umat yang beriman teguh kepada kami. Camkan itu, ya, camkan itu, ya. Doamu harus dicerahkan. Amin. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya mendapat notifikasi bila ada tayangan selanjutnya. Dan kalau memang Anda setuju dengan pernyataan-pernyataan tadi, silakan klik jempolnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.